Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi list yang kemarin yang belum saya tunjukkan tuh tentang contact reviewer form. Dari contact reviewer form dulu, berarti dari my conference di submitted papers di sini, lalu di contact reviewer sini. Kita cari yang kosong dulu deh. Mungkin contact reviewer ini kalau kita cari dari tabelnya dan kita invite, misalnya Pak Ruki uh, um, masih memiliki invitation satu, kalau di send email lewat sini ini ada konfirmasi juga invite, maka tadi nah ini akan langsung masuk ke list ini dan langsung terkirim ke email reviewer ini. Kalau misalnya bukan lewat database reviewer, maka bisa lewat field ini. Itu sudah selesai. Lalu yang kedua adalah conference installation request. Ini juga masih menjadi pertanyaan sih. Tapi di sini saya akan menunjukkan dulu apa yang sudah saya buat. Kan saya coba untuk membuat baru create conference-nya di sini. Di create conference-nya, misalnya ini optional. Kita langsung menuju, oh ya, manager juga sudah bisa kalau misalnya mau invite manager dari sini. Kalau belum ada akunnya pun langsung dibuatkan akun baru, langsung finish aja. Ceritanya setelah, kalau sistem yang ini ya, setelah si manager ini membuat conference baru, maka dia akan ada uh, statusnya menjadi unpublished dulu. Jadi conference-nya ini masih unpublished. Nah, di sini ini conference-nya masih unpublished dan di sini status conference-nya itu masih harus membuat pembayarannya dulu. Kita klik bayar, sini akan tertampil pricing plan-nya dan kita bisa ubah juga. Di sini ada currency-nya. Ini API. Kalau kita ganti jadi rupiah, nah ini bisa langsung tertampil berapa rupiah di sini sudah dikalkulasikan. Saya pilih plan yang nomor 3. Nah, ini langsung membayar, ceritanya membayar duluan ceritanya. Nah, ini pembayarannya ini nanti akan diproses oleh administrator. Kalau kita ke menu administrator, maka di dalam ini conference installment request itu administrator bisa melihat conference mana yang udah membayar dan segala macamnya. Kayak bisa melihat detailnya, conference name, abbreviation, manager name, manager contact, dan lain-lain, dan plannya. Dan ini payment receipt-nya bisa dilihat di sini. Dan juga ini untuk memberikan publikasi kepada konferensi ini. Tadi kan statusnya ini masih waiting verification. Kalau lewat menu administrator ini di-conduct untuk di-publish, maka konferensinya akan terpublish. Ini sudah terpublish dan langsung di available conference bisa tertampil.
yang ini. Baru segitu aja kalau misalnya untuk conference installmentnya. Lalu selanjutnya ada plagiarism check. Plagiarism checknya itu misalnya kita kembali ke my conferences, kita kembali ke submitted papers di sini. Lalu di sini ceritanya kita akan melakukan cek plagiarism pada satu paper yang ini misalnya. Ini ketika saya klik toggle ini, nah ini akan muncul seperti kayak ada floating button gitu yang menandakan bahwa list ini sudah tertambah ke sini. Ini juga bisa multiple, jadi ini langsung tertambah juga. Dan ketika kita klik cek plagiarism di sini, maka nanti akan masuk juga datanya. Kan ini agak ada, tadi ada database yang saya tambah jadi nggak bisa diklik. Ada database yang saya tambah atau kurang gitu jadi nggak bisa diklik. Nah ini karena belum selesai tadi, tapi tadi sudah bisa sebelum di itu. Dan kalau udah klik check plagiarism itu statusnya akan processing dan itu akan masuk ke menu administrator tadi yang ini. Jadi nanti akan masuk ke sini. Dari sini enggak, maksudnya dari ketika pencet cek plagiarism ini nanti papernya ini akan dikirimkan ke Urkan dulu. Jadi ini nanti dikirimkan dulu attachmentnya, baru resultnya akan diterima oleh admin dan admin akan memberikan resultnya di sini. Dan ketika resultnya sudah diterima oleh panitia, maka ya langsung bisa terlihat juga resultnya di sini, view plagiarism result di sini. Nanti otomatis langsung berubah ke ini. Baru itu aja sih. Untuk front page juga saya masih nyari-nyari juga bagusnya gimana. Tapi saya sudah dapat sih, tinggal di iniin aja. Sebenarnya PR-nya juga masih banyak sih, kayak CEO CEO itu kan harus buat sitemap juga. Jadi saya harus buat sitemap juga sama buat ya ini yang sisanya nih, proceeding schedule dan lain-lain ya. uh, oh ya, tambahan lagi, ini tampilannya juga sudah saya perbaiki sedikit sih, kayak ditambahkan icon dan ilustrasi ya, jadi lebih lebih eye catching aja. Dan untuk tanggal ya, terutama kemarin tuh kan tanggalnya cuma 2020 strip 04 strip 03, itu sangat ambigu sekali. Jadi lebih baik saya ubah jadi ini sih, tampilnya kayak pakai CSS juga sih, kayak simple date kalender gitu, yang bisa disobek-sobek gitu lah istilahnya, kayak gitu. Jadi ini lebih eye catching dan lebih mudah diingat mungkin untuk para usernya. Untuk my converse juga saya ganti juga ininya, saya ganti. Nah ini
juga saya ganti. Nah ini let's see installment workflow ini nanti akan menunjukkan bagaimana sih workflow kita ketika nanti panitia itu membuat suatu conference. Jadi nanti saya buat suatu ilustrasi timeline seperti itu. Jadi bisa tergambarkan workflow menjadi panitia itu seperti apa, mungkin kayak gitu ya. Jadi uh, lebih mudah dimengerti juga oleh para usernya. Dan untuk submitted papers juga saya sediakan let's see registration workflow juga. Jadi untuk bagi yang mau jadi author juga bisa lebih mudah mengerti tentang workflow yang kita tawarkan seperti itu. Untuk my reviews juga nanti ada workflow-nya juga. Tapi my review saya kira lebih lebih ini sih. Tapi nggak tahu nanti saya buat juga atau enggak. Kalau workflow-nya sih nanti pakai seperti timeline apa ya? Timelinenya saya pernah ada deh kayaknya. Ya nantilah saya buat dulu. Ya itu dulu sih. Oh ya kalau ini panitia juga bisa publish unpublish secara manual di sini ya. Jadi kalau memang dia belum siap untuk mempublish conference-nya, dia bisa secara manual untuk unpublish conference-nya. Ini udah real time sih. Jadi langsung berefek ke available conference-nya. Kalau sudah siap ya bisa langsung publish aja. Seperti itu. Sama perbaikan-perbaikan juga masih banyak sih, kayak misalnya chat ini. Untuk chat ya, chat ini sebenarnya masih ada security issue ya. Stored XSS sih, kemarin saya coba kayak misalnya melakukan masukkan script di sini, script JavaScript biasa sih, itu ternyata masih akan tersetor gitu loh di ininya, jadi ada loop terus-terusan. Dan ya ini sangat mengganggu sih, bisa di hijack sama orang juga, jadi satu halaman di device sih, kayak bisa di device gitu. Nanti saya akan perbaiki untuk XSS nya. Ya itu dulu, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.